Oke, selamat datang kembali teman-teman di Tutorial Code Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini teman-teman kita akan membuat efek flashing yang lebih bagus dengan menggunakan keyword await seperti kode 4. Jadi kalau sebelumnya teman-teman kita sudah punya sebuah codingan kayak begini, di mana kalau pemain nabrak musuh, maka dia akan melakukan modulasi, lalu dia akan jalan timer. Begitu timernya beres, dia akan balikin dia ke warna awal. Jadi ini diubah warna di atas, dia tunggu timer beres, baru dia berubah menjadi warna awal lagi. Nah, ini bisa aja teman-teman kalau udah kayak gini sebenarnya udah jalan-jalan aja. Cuman saya pengen nunjukin kalau misalnya kita pengen mengulang-ulang cara untuk supaya dia jadi kayak kedip-kedip gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Nah, seperti adanya dalam pemrograman game, teman-teman, satu efek itu ada banyak banget cara untuk kita bisa codingannya. Jadi, efek kedap-kedip itu, kalau teman-teman cari di internet, ada banyak banget caranya. Gitu ya. Ada yang menggunakan nanti timer dari animation player, ada yang menggunakan codingan, menggunakan await seperti yang nanti kita cobain, ada juga menggunakan cara-cara lain. Dari sini saya pengen menggunakan await sekaligus mengajarkan sama teman-teman juga apa sih keyword await di dalam Godot 4 itu kayak apa gitu ya. Nanti kalau soal animation player kita bisa bahas di video-video mendatang. Oke? Nah, kita bisa aja teman-teman di sini mindahin si modulasi ini ke dalam fungsi yang terpisah. Contoh misalkan di sini saya pengen bikin sebuah function flash multiple, flash multiple ini kita pindahin aja codingan yang tadi ya. Kita pindahin codingan yang sebelumnya. Modulasi di sini. Terus flash timer start, lalu kita bikin supaya modulasinya ini pindah ke modulasi awal. Jadi kita ambil dulu aja ya, supaya teman-teman juga bisa melihat codingan yang sebelumnya kayak apa. Nah, kita bisa panggil seperti ini, teman-teman. Flash multiple. Oke. Jalanin. Sini kita cobain. Nah, ini teman-teman kalau bisa lihat di sini, kita kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Kenapa nggak terjadi apa-apa seperti ini? Kalau kita cek, ini jalan nggak sih si flash multiple ini? Kita coba ya, kita buang dulu si print ini. Lalu kita coba kasih print di awal dan akhir ya. Print awal. Jadi kita bilang print akhir. Maka keluar nggak sih flash multiple ini? Kenapa nggak jalan? Padahal kan sebenarnya tujuannya sama ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, kita lihat. Di sini awal dan akhirnya sebenarnya ke print teman-teman. Jadi si modulasi awal ini, si flash timer start di sini, dan modulasi akhir ini semuanya jalan sebenarnya. Cuman karena si modulasi akhir ini terjadinya dipanggil di sini, jadi dia nggak nunggu lagi flash timer start, tapi flash timer start dulu langsung modulasi akhir. Kalau ini kita hapus, akan kita cobain nih. Kalau kita hapus, kita buka di sini, maka nah, ini baru sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita nggak bisa langsung pasang di situ langsung. Nah, kalau misalkan kita pengen supaya dia kedap-kedipnya berkali-kali, berarti kan sebenarnya tinggal kita looping aja ya, teman-teman. Looping di sini. Kita print looping, misalkan for i, range dari 1 sampai 10, berarti kita 10 kali gitu ya. Kita pengen bilang modulasi, lalu kita flash start, seperti ini. Coba ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini kayaknya sih nggak jalan dengan baik ya teman-teman. Ya, kita coba lihat aja. Kalau kita masukin print awalnya ke sini, tapi print akhirnya kita masukinnya bukan di sini, tapi kita pindahin print akhirnya itu ke dalam si modulasi awalnya ini. Kita bisa lihat hasilnya. Ini awal baru terakhir akhir gitu ya. Jadi si flash timer ini keluar ini terus, dia panggil semua dulu, baru nanti akhirnya jalannya belakangan. Jadi flash timer ini kepakainya cuma pertama kali doang, sekali doang. Nah, kalau kayak gitu gimana caranya kalau kita pengen bikin supaya dia bisa kedap-kedip seperti ini? Nah, caranya itu adalah menggunakan sebuah keyword yang namanya await. Jadi keyword await ini membuat si fungsi kita ini seakan-akan menunggu sesuatu. Menunggu sampai sesuatu beres. Sebuah signal keluar baru dia beres. Nah, contohnya gimana?
Di sini saya akan pindahin lagi si akhir ini ke atas. Lalu saya pengen si awal dia ke sini juga. Ini naikin juga deh. Oke. Nah, sekarang saya pengennya nggak pakai flash timer start. Saya pengennya ini langsung dibalikin ke modulasi awal. Tapi sebelum dia dibalikin ke modulasi awal, saya pengen ada timernya dulu. Ini kan sama kayak tadi ya. Cuma timernya sekarang, saya nggak pengen pakai timer yang flash timer, tapi saya pengen bikin create timer menggunakan codingan. Caranya gimana? Saya panggil get detik create timer. Timernya berapa? Misalkan 0,1 detik, 0,1 detik, atau 0,01 detik, 0,1 detik ya. 1 detik. Nah, ini yang saya mau buat, saya pengen tunggu timeout nih. Kan timer ini punya timeout kayak kemarin ya. Nah, berarti sekarang saya bisa panggil await get create timer 0,1 timeout. Artinya di sini adalah si modulasi ini jalan, lalu kita tunggu 0,1 baru jalanin modulasi awal. Nah, gitu ya. Nah, cuma di sini harus diingat bahwa setelah modulasi awal kita harus await dulu. Kalau nggak nanti dia langsung balik lagi ke warna merah lagi. Gitu ya. Jadi kita await lagi. Jadi ubah jadi merah, tunggu 0,1 detik, ubah jadi putih, tunggu 0,1 detik, ubah lagi jadi merah, dan terus-terusan ya kita lakukan seperti itu. Nah, kita cobain dulu aja. Kita cobain dulu. Nah, kita bisa lihat dia akan kedap-kedip sampai 10 kali. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Si keyword await ini gunanya adalah untuk menunggu sebuah signal. Jadi kita bisa pakai signal timeout seperti ini. Atau teman-teman kalau pengen punya signal sendiri pun bisa. Kalau pengen bikin signal sendiri juga bisa. Supaya dia misalkan berhenti lebih awal. Atau misalkan menunggu sesuatu gitu ya. Jadi si fungsi ini, dia nggak akan jalan sampai ini ditunggu. Sampai keluarin. Jadi si fungsi ini jalan nih. Sampai ke 36 jalan. Sebelum kita menjalankan baris ke 38, dia akan jalanin dulu baris 37. Tapi baris 37 ini tidak akan selesai sampai timernya ini udah timeout. Jadi dia nunggu, makanya disebutnya await di sini. Jadi kalau kita punya codingan seperti ini codingan yang dengan kata lain bilang bahwa tolong sebelum jalankan yang bawah ini, tunggu dulu sampai ini beres. Ya. Jadi di sini jadi merah, tunggu dulu, jadi putih, tunggu dulu, jadi merah, tunggu dulu, jadi putih, dan seterusnya. Dan perhatikan juga teman-teman, selagi dia jalan, merah putih seperti itu, saya tetap masih bisa jalan, karakternya tetap jalan, masih tetap mantul, dan selanjutnya ya. Jadi codingan saya ini tidak nungguin gitu, tapi jalan langsung jalan paralel, saling jalan. Jadi codingan saya buat flashing seperti ini tetap jalan, codingan saya buat gerak juga tetap jalan. Itu keuntungan lain menggunakan keyword await ini. Oke, jadi sekarang kita sudah punya si musuhnya ini sudah bisa kelap-kelip. Cuman kelap-kelipnya pengen berapa kali, seberapa cepat, saya serahin sama teman-teman untuk bisa ubah-ubah sendiri. Gitu ya. Bisa diubah di timernya di sini, bisa juga ubah di warnanya, bisa juga ubah di jumlahnya berapa. Oke, aku rasa cukup untuk video kali ini. Di video mendatang kita akan coba membahas bagaimana caranya kita bisa nampilin nih si nyawa pemain ke layar menggunakan UI kayak kemarin, cuman UI-nya kita pengen menggunakan si control node yang lain biar kita belajar gitu ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.